Kemudian yang terakhir adanya pengklaiman makam palsu. Apakah Anda juga belum sadar kalau sejarah bangsa ini tengah digerogoti, sejarah leluhur Nusantara tengah direnggut untuk kepentingan mereka? Ini ada komentar menarik dari akun bernama Dewi Malika. Perlu diingat, Yahudi mulai merambah ke NKRI. Buktinya banyak situs makam yang berubah atas nama leluhurnya. Itu yang terjadi dahulu di Palestina, dan kini pola yang sama mulai terjadi di NKRI. Waspadalah wahai generasi, jangan sampai terpengaruh dan menjadi budak yang mengatasnamakan agama dan leluhur mereka. Leluhur mereka tidak pernah berjuang di Nusantara. Mereka, Yahudi, ingin mengaburkan sejarah leluhur kita agar kita tunduk dan patuh kepadanya, dan kelak mereka merampok seperti yang terjadi di Palestina. Salam NKRI. Jadi belakangan ini kan lagi ramai ya tentang adanya makam-makam palsu yang diatasnamakan sebagai Habib. Padahal aslinya itu bukan Habib, tapi justru Trah Kraton Mataram. Sebagaimana yang terjadi pada makam KRT Sumodiningrat bin Raden Tumenggung Jayaningrat yang merupakan menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II yang asli hanya ada di Jejeran Bantul, Yogyakarta, tapi diklaim menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya di daerah Semarang. Jadi yang ada di Semarang itu kan Syekh Keramat Jati ya, oleh seorang Habib itu diklaim sebagai makam leluhurnya menjadi nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya, lantas dibangun dan dipugar, kemudian diklaim alias KRT Sumodiningrat. Ini kan aneh ya. Jadi semula itu Syekh Keramat Jati, terus dialiaskan KRT Sumodiningrat, kemudian ada nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi memang rancau sekali cara mencangkokkan nasab atau mengaburkan sejarah. Padahal faktanya menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II Yogya itu nasab garis perempuan ke HP2 Yogya itu tidak nyambung, karena dalam data primer resmi Kepatihan Keraton Yogya, manuskrip Sarasilah ing Kadanurjan Yogya, putri HP2 dengan KRT Sumodiningrat itu tidak berketurunan. KRT Sumodiningrat hanya punya keturunan dari istri Madiun, dan keturunan asli masih ada dan punya kekancingan keraton dan bukan ke bin Yahya. Jadi kalau mau data yang otentik, tanya saja kepada keturunan asli dari beliau ini, dan jelas mereka itu bukan ke bin Yahya, jadi tidak ada kaitannya dengan para habaib dari Yaman. Kemudian di makam aslinya KRT Sumodiningrat yang ada di Jejeran Bantul, Yogyakarta, malah diklaim menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Jadi rancau banget. Ada juga pengkaburan sejarah terhadap Pangeran Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III, juga diklaim alias Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Dan ini kok semua itu bin Toha bin Yahya bin Toha. Ini kenapa nih ya? Seakan bersaudara dengan KRT Sumodiningrat padahal beda ayah, sama-sama bukan bin Yahya. Dan istri Sumodiningrat yang putri HP2 adalah bibi dari Pangeran Diponegoro bin HP3 bin HP2 Yogya. Pokoknya ribet sekali pembelokan sejarah tersebut. Makanya di sini harusnya sekarang itu rakyat Indonesia itu sadar dan paham apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini. Banyak sekali fakta pembelokan sejarah, pengklaiman makam-makam yang diklaim menjadi kelompok Ba'alawi atau diklaim sebagai leluhur Ba'alawi. Dan itu adalah sesuatu yang dulu itu pernah terjadi di Palestina. Jadi sebelum adanya penyerangan Israel ke Palestina, itu kan dalam sejarah juga tercatat bahwa dahulu itu orang Israel itu juga suka mengklaim tanah Palestina. Jadi di situ juga dibuatkan makam-makam seolah-olah leluhur orang Israel itu adalah yang mendirikan atau yang membuat negara Palestina. Artinya seolah-olah Palestina itu adalah tanahnya orang Israel. Jadi di situ dibuatkan makam-makam palsu, petilasan-petilasan palsu yang mengatasnamakan orang Israel. Lah itu awalnya seperti itu. Kemudian berkembang selanjutnya, akhirnya anak cucunya, generasi berikutnya itu kan pahamnya kalau Israel itu memiliki tanah di Palestina, sehingga sampai sekarang orang Israel masih gencar dan meyakini bahwa Palestina itu adalah tanahnya orang Israel.
Karena punya anggapan atau punya keyakinan seperti itu, ya akhirnya perang terus berlangsung karena Israel itu berusaha mengambil apa yang diyakini menjadi hak mereka. Dan itu adalah suatu kejadian yang sangat berbahaya jika hal itu diterapkan di Indonesia ya. Dan kan sekarang sudah mulai kelihatan arah-arah seperti itu. Makanya sebelum terlambat itu harusnya kita itu generasi muda itu paham dan sadar tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Jadi sekali lagi, ada yang menganggap bahwa tentang makam palsu itu hanya fitnah, hanya untuk menjatuhkan nama baik seorang Habib. Nah, itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang tidak bisa menjawab. Karena sebenarnya faktanya itu banyak sekali. Ada makam KRT Sumodiningrat, ada Pangeran Diponegoro, kemudian yang belum lama lagi Ki Suro Jenggolo. Itu kan diklaim menjadi Habib semua. Ada yang bin Yahya, ada yang Asegaf, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah orang pribumi Nusantara, leluhur orang Nusantara, itu seolah-olah itu cuma turunan dari Habaib Yaman sana. Sehingga posisi para Habaib dari Yaman itu diposisikan di atasnya para leluhur Nusantara. Ini kan sebuah pengklaiman yang sama saja itu merendahkan harga diri orang-orang di Nusantara ini. Kalau misalkan nama Habib yang dari Yaman itu diposisikan sebagai muridnya atau sebagai anak buahnya leluhur Nusantara, itu sih tetap dosa, tapi mungkin masih agak menghargai ya. Tapi di sini tidak. Justru orang yang dari Yaman yang tidak ada buktinya itu diposisikan di atasnya leluhur Nusantara. Ada yang dijadikan kakek buyutnya, ada yang dijadikan gurunya, dan lain sebagainya. Dan itu hanya pengklaiman sepihak yang tidak berdasar, tidak beralasan. Dan itu murni arahnya atau tujuannya itu cuma untuk mengaburkan sejarah. Sehingga kalau hal ini dibiarkan, ya kita khawatir bangsa ini akan direbut oleh para imigran dari Yaman. Padahal faktanya para imigran dari Yaman yang kini dikenal sebagai habaib, yang kini dianggap sebagai cucu Nabi, itu dahulunya itu datang di Nusantara itu cuma didatangkan oleh Belanda. Mereka itu bekerja untuk Belanda, membela Belanda, membantu Belanda melawan orang-orang pribumi Nusantara yang kala itu tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan orang-orang yang berada di barisan orang pribumi Nusantara itu adalah para keturunan Wali Songo. Dan para keturunan Wali Songo ini secara data, secara kitab nasab, secara sejarah maupun tes DNA, mereka ini adalah benar termasuk sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Jadi kalau para Habib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Nabi, tapi yang dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Dan hingga saat ini para Habib juga tidak bisa membantah semua itu. Maka ini menjadi bukti kuat bahwa memang para Habib itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Jadi mereka itu cuma mengaku-ngaku saja untuk mencari simpati, untuk mencari pengikut agar rakyat di Indonesia, terutama orang NU itu percaya kepada mereka. Kemudian kalau sudah percaya, sudah tunduk, dengan mudah mereka akan mengalahkan kita. Dan analisa seperti ini sebenarnya tidak berlebihan ya. Jadi bagi Anda yang sepaham, yang sejalan, yang cocok ya silahkan dukung. Kalau tidak cocok ya tidak dukung, tidak apa-apa. Karena ini hanya analisa. Analisa ini pun juga berdasar pada fakta atau keadaan yang ada. Dan kita kembali ke pembahasan soal makam palsu yang ada di negeri ini. Pertanyaannya sekarang, apakah para Ba'alawi itu tidak punya leluhur yang hebat? Kalau punya leluhur yang hebat, kenapa harus mengklaim leluhur orang lain menjadi bagian dari mereka? Kemudian yang kedua, apakah para Ba'alawi dari Yaman itu tidak punya rasa malu? Karena faktanya yang terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Tapi kenapa para Ba'alawi dari Yaman ini masih mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi? Apakah tidak tahu malu? Sebab faktanya yang terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu adalah para dzurriyyah Wali Songo itu, bukan para habaib dari Yaman. Kemudian yang terakhir adanya pengklaiman makam palsu. Apakah Anda juga belum sadar kalau sejarah bangsa ini tengah digerogoti, sejarah leluhur Nusantara tengah direnggut untuk kepentingan mereka? Jangan sampai hal ini dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti generasi yang akan datang itu pahamnya bahwa leluhur Nusantara itu adalah orang-orang dari Yaman.
Sehingga dengan begitu orang dari Yaman akan dengan mudah untuk menaklukkan Nusantara ini tanpa perlawanan apapun. Maka sebelum hal itu terjadi, harusnya kita itu tetap menyuarakan tentang kebenaran ini. Meskipun tentu saja ada beberapa pihak yang mungkin tidak suka karena mungkin ya merasa selama ini menjadi bagian dari mereka, karena selama ini menjadi pengikut Habib, kemudian merasa tersinggung atau apa, yaitu wajar saja. Tapi ini adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan. Sehingga bagi Anda semua yang selama ini menjadi pengikut Habaib, semoga saja Anda itu cepat sadar, cepat bertobat. Ikutilah jalan yang benar, mengikuti para Dzurriyyah Wali Songo, mengikuti para kiai dan ulama di Nusantara ini. Jangan malah mengikuti para Habib dari Yaman yang jelas-jelas dulu itu datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda membela penjajah melawan orang-orang pribumi Nusantara. Begitu juga tentang nasab mereka yang hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi, meskipun selama ini mereka juga mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Ini kan sebuah pengakuan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, dan itu sama saja membohongi seluruh rakyat di Indonesia ini.